Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah KDKA mengenai sedasi pada pasien kritis yang diampu oleh Ibu Willy Sukmani Tias, SST, S.Kep, NS, MKes, yang disusun oleh Hong Nuring Madyoratri dengan NIM 20010606068 dan saya sendiri Ima Setiani 200106072. Baik, langsung saja. Apa itu sedasi? Sedasi adalah penggunaan obat untuk menghasilkan keadaan depression dari sistem saraf pusat sehingga memungkinkan untuk dilakukan tindakan. Selama tindakan, kontak verbal dengan pasien juga harus tetap terjaga. Baik, selanjutnya adalah indikasi sedasi, terbagi menjadi 5, yaitu premedikasi, pseudoanalgesia, prosedur radiologi, endoskopi, dan terapi intensif. Yang pertama, premedikasi adalah obat-obat sedatif yang dapat diberikan pada masa preoperatif untuk mengurangi kecemasan sebelum dilakukan anestesi dan pembedahan. Pemilihan obat tergantung pada pasien dan pembedahan yang akan dilakukan, serta keadaan-keadaan tertentu. Misalnya, kebutuhan pasien dengan pembedahan darurat akan berbeda dibandingkan dengan pasien pembedahan terencana atau pembedahan mayor. Penggunaan oral lebih dipilih dan benzodiazepin adalah obat yang paling banyak digunakan untuk premedikasi. Yang kedua ada pseudoanalgesia. Istilah ini menggambarkan penggunaan kombinasi obat sedatif dengan anestesi lokal, misalnya selama pembedahan gigi atau prosedur pembedahan yang menggunakan blok regional. Perkembangan pembedahan invasif minimal saat ini membuat teknik ini lebih luas digunakan. Yang ketiga, prosedur radiologi. Beberapa pasien, terutama pada pasien anak-anak dan pasien cemas, tidak mampu mentoleransi prosedur radiologi yang lama dan tidak nyaman tanpa sedasi. Perkembangan penggunaan radiologi intervensi selanjutnya yaitu meningkatkan kebutuhan penggunaan sedasi dalam bidang radiologi. Yang keempat, endoskopi. Obat-obat sedatif umumnya digunakan untuk menghilangkan kecemasan dan memberi efek sedasi selama pemeriksaan dan intervensi endoskopi. Yang terakhir ada terapi intensif. Kebanyakan pasien dalam masa kritis membutuhkan sedasi untuk memfasilitasi penggunaan ventilasi mekanik dan intervensi terapeutik lain dalam unit terapi intensif atau ITU. Dengan meningkatnya penggunaan ventilator mekanik, pendekatan modern yaitu dengan kombinasi analgesia yang adekuat dengan sedasi yang cukup untuk mempertahankan pasien pada keadaan tenang, tapi dapat dibaguskan. Farmakokinetik dari tiap-tiap obat harus dipertimbangkan, di mana sedatif terpaksa diberikan lewat infus untuk waktu yang lama pada pasien dengan disfungsi organ, serta kemampuan metabolisme dan ekskresi obat yang terganggu. Beberapa obat yang berbeda digunakan untuk menghasilkan sedasi jangka pendek dan jangka panjang di ITU, termasuk benzodiazepin, obat anestetik seperti propol, opioid, dan agonia 2 adregenik. Nilai skor sedasi selama perawatan masa kritis telah dibuat sejak bertahun-tahun, tapi perhatian lebih berfokus akhir-akhir ini pada pentingnya sedasi harian atau HOD. Strategi interupsi harian dengan obat-obat sedasi menyebabkan lebih sensitifnya kebutuhan untuk sedasi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi insiden terjadinya komplikasi terkait penggunaan ventilasi mekanik selama masa kritis dan untuk mengurangi lama perawatan. Pemantauan sedasi. Panduan pemberian sedasi merekomendasikan dilakukannya pemantauan dari tingkat sedasi. Evaluasi tingkat sedasi dapat mengurangi waktu penggunaan ventilasi mekanik sebanyak 50%. Metode pemantauan tingkat sedasi diantaranya adalah sistem scoring, elektroensefalogram, bispectral index, dan auditory evoked potential. Pada tahun 1947, Ramsey mempublikasikan Ramsey Sedation Scale atau RSS.
yang diketahui dengan mengevaluasi efek sedasi dalpaxolon atau alfadolon pada 30 pasien di ICU menggunakan 6 poin skala dari anksius dan agitasi hingga pada pasien yang tidak memiliki respon terhadap rangsangan. Sejak dipublikasikan, skala Ramsay tersebut telah digunakan oleh banyak peneliti dan juga telah digunakan pada 20 dari 31 randomized controlled trials untuk membandingkan obat sedasi dengan kualitas sedasi atau durasi penggunaan ventilasi mekanik. Penelitian sebelumnya telah menyimpulkan bahwa identifikasi skala sedasi dengan skala Ramsay tidak secara jelas memberi gambaran tingkat sedasi pasien. Sebagai konsekuensinya adalah bahwa skala ini lebih bersifat subjektif dan memiliki validitas yang kurang baik. Pada penelitian lain membandingkan RSS dengan Glasgow Coma Scale atau GCS, observasi 1.360 pasien ditemukan suatu korelasi serta didiskriminasi yang sangat baik. Macam-macam sedasi. Sedasi terbagi menjadi 3, yaitu sedasi minimal adalah keadaan di mana selama terinduksi obat, pasien akan berespon normal terhadap perintah verbal, tetapi fungsi kardiovaskuler dan respirasi tidak dipengaruhi. Sedasi sedang atau sedasi sadar, yaitu suatu keadaan depresi kesadaran setelah terinduksi obat di mana pasien dapat berespon terhadap perintah verbal dan fungsi kardiovaskuler biasanya dijaga. Yang terakhir, sedasi dalam, yaitu suatu keadaan di mana selama terinduksi obat, pasien sulit dibangunkan, tetapi akan berespon terhadap rangsangan sakit. Manajemen pemberian sedasi. Saat ini tidak ada obat sedatif yang ideal. Hampir semua obat sedatif memiliki efek samping yang hampir sama. Akumulasi obat akibat pemberian berkepanjangan dapat menyebabkan keterlambatan penyerpihan dukungan organ dan memperlama perawatan di ICU. Efek samping terhadap sirkulasi dan tekanan darah dapat mengakibatkan pasien membutuhkan dukungan obat intropik. Efek terhadap pembuluh darah paru-paru dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara ventilasi dan perfusi sehingga kebutuhan dukungan ventilasi mekanik meningkat, serta beresiko terhadap pneumonia nosokomial. Selain itu, penggunaan yang lama dapat menyebabkan toleransi dari pasien dan gejala withdrawal saat obat sedasi dihentikan. Obat sedatif tidak menghasilkan tidur rapid eye movement, sehingga dapat mengakibatkan psikosis pada pasien yang dirawat di ICU. Di samping itu, efek terhadap motilitas usus dapat mengganggu penyerapan makanan dan obat enteral. Obat sedatif yang ideal harus memiliki sifat sebagai berikut: hipnotik, ansiolitik, amnesia, anti kejang, tidak mudah terakumulasi, tidak toksik, efek sedasi dapat difiltrasi, metabolisme tidak melalui jalur hepar dan ginjal, efek minimal pada sistem kardiovaskuler, mula dan lama kerja yang singkat, tidak berefek terhadap fungsi memori, tidak berefek terhadap fisiologi, dan tidak berinteraksi dengan obat lain yang murah dan stabil. Pemilihan obat-obatan sedatif harus disesuaikan dengan panduan lokal dan efisiensi dari biaya. Kombinasi obat-obatan sedatif dengan mekanisme kerja yang berbeda lebih efektif dibandingkan dengan obat tunggal dosis tinggi. Kondisi pasien sakit kritis yang harus diperhatikan adalah status cairan pasien, kebocoran dari kapiler yang akan mempengaruhi volume distribusi, kadar protein serum yang akan mempengaruhi ikatan obat dengan protein, fungsi ginjal, fungsi hati, dan aliran darah hati. Pemberian obat-obatan melalui infus intravena membutuhkan waktu dalam mencapai level konsentrasi efektif. Oleh karena itu, pemberian obat-obatan harus dimulai dengan loading dose untuk meminimalisir waktu yang dibutuhkan agar dapat mencapai suatu tingkat sedasi yang adekuat. Peningkatan kecepatan infus sebaiknya diberikan secara bertahap, oleh karena kecepatan infus yang tinggi dapat menyebabkan toleransi terhadap sedasi. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.